Aku Lutfia Tiara. Di sini aku mau jelasin tentang kode yang udah dibuat untuk tugas pertemuan 5 dari praktikum eh, computer programming di kelas B. Jadi, di sini tuh tugasnya kita diminta buat dictionary yang nyimpan pertanyaan sebagai key dan jawaban yang benar sebagai value-nya. Dengan 5 pertanyaan, terus nilai awalnya 0 biar nanti bisa dihitung jumlah jawaban benar dari user. Dan juga di sini kita disuruh juga gunain looping dan branching if else sebagai metode pengerjaan. Jadi langsung aja mungkin di sini aku mau ngejelasin kodenya yang sudah aku pahami juga. Nah, jadi pertama itu di sini kan kita buat dictionary-nya yaitu quiz kan. Jadi ini si dictionary-nya quiz. Nah, di dictionary ini setiap entry-nya tuh punya key. Yang mana di sini tuh sebagai string pertanyaan dan value-nya jawaban benar. Contoh misalnya key-nya di sini ibu kota. Ibu kota Jepang. Nah, nanti value-nya di sini Tokyo gitu. Nah, terus di sini itu kan kita diminta juga tadi di tugasnya itu kan apa masukin nilai 0 ya biar bisa ngitung. Makanya di sini ditulis skor sama dengan 0. Jadi udah ditulis apa ini isi dictionary-nya ditulis buat keterangan nilai nolnya, nilai awal nolnya. Nah, terus habis itu di sini kita print dulu buat nanti si outputnya itu ada kata-kata apa gitu. Jadi di sini aku mau buatnya itu print selamat datang di quiz. Ini tuh jadi nanti pas di run, nanti bakal ada ini as judul dan slash ini nih buat apa? Buat paragraf gitu biar rapi. Nah, terus habis itu kita buatlah yang pertama kita inisialisasi nomor pertanyaannya. Yang pertama itu kan nomor satu kan. Nah, jadi variabel nomornya itu buat nampilin si nomor pertanyaannya kayak 1, 2, 3, sampai 5. Kalau misalnya nggak mau nampilin nomor juga bisa dihapus sih, tapi ini tuh sebenarnya buat ngebantu si usernya. Nah, terus di sini kita gunain si looping utamanya. Kayak ini nih, kita gunain looping for kan. Nah, jadi for pertanyaan jawaban benar in quiz items gini-gini. Nanti di printf-nya pertanyaan nomor pertanyaan berapa gitu. Nah, jadi ini nanti buat minta si input dari usernya. Nah, for pertanyaan jawaban benar in quiz item itu di sini item itu ngembaliin pasangannya si key value dari dictionary-nya. Aduh, masih nih. Nah, terus di sini itu pada tiap apa ya? Pada tiap iterasinya itu pertanyaan itu kan berisi key atau soal. Jawaban benarnya berisi value yang mana itu tuh ya jawaban benarnya. Terus di sini printf-nya ini tadi dia itu buat format string sih. Nah, jadi variabel nomor dan pertanyaannya disimpan secara langsung. Dan nanti buat nampilin soal ke user. Terus di sini input itu buat si usernya input atau pokoknya buat si user yang input datanya lah gitu. Nah, terus di sini tuh pakai lower. Lower itu buat ngubah semua karakternya itu jadi huruf kecil sih. Jadi biar ngebandingin aja jawaban case intensifnya kayak biar sama gitu. Walaupun si usernya tuh nulis Jakartanya pakai J-nya gede. Maaf, kalau misalnya di sini kan contohnya Tokyo ya. Jadi misalnya si user nanti nginputnya Tokyo T-nya gede sama T-nya kecil itu nggak masalah. Makanya di sini pakai lower jadi biar nyamain gitu. Terus di sini pakai if jawaban user ini tuh buat ngecek ini kan sama dengan jawaban benar kan. Jadi kayak apa ya buat ngecek jawaban benernya itu sama persis dengan jawaban benar yang kedua string yang udah di lowercase itu. Terus kalau misalnya sama masuk ke block if, kalau misalnya enggak ya masuk ke block else. Nah, terus nanti kalau misalnya jawabannya udah bener kan, di sini kita tulis buat nampilin jawabannya itu benar gitu. Jadi di sini kan skor plus
sama dengan satu itu buat naikin skornya sebanyak satu. Terus, mana sih? Nih. Terus ini kan print ini emoji benar ini. Kalau misalnya si user itu nginput jawabannya benar. Tapi sebaliknya kalau misalnya user itu nginputnya salah, jadi di sini bakal ditulis sesuai sama perintah else-nya yaitu print si emoji salah ini. Terus ditulis juga salah, jawaban yang benar ini. Jadi nanti kalau misalnya jawaban input dari si usernya itu salah, nanti bakal nampilin juga si jawaban benarnya ini. Gitu. Nah, terus di akhir kan kita diminta buat nampilin skor akhirnya ya. Dari yang tadi kita udah nulis skor awalnya itu sama dengan 0 biar bisa dihitung jawaban benar salahnya. Yang terakhir kita tulislah di sini buat nampilin skor akhirnya gitu. Jadi nanti dia tuh bakal ngembaliin si jumlah entry di dictionary atau jumlah pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung coba aja di run. Masih run. Nah, misalkan ini ibu kota Jepang adalah apa? Nah, jadi tadi karena kita udah tulis lower ya misalnya. Kan karena aku udah tahu, jadi mungkin langsung aku tulis ya. Bentar, Tokyo. Misalnya aku pakai T gede deh. Tokyo. Nah, jadi jawabannya benar. Langsung masuk ke pertanyaan kedua. Ini tadi pakai penggunaan looping di sini. Nah, hewan yang bisa hidup. Misalnya aku mau salahin deh. Sini aku tulis invert. Nah, dia bakal ngeprint sesuai sama yang ini, sesuai sama else-nya karena perintahnya tuh nggak sesuai karena kan kita pakainya branch if else kan. Terus di sini langsung ditulis jawaban benarnya sesuai sama key value yang udah ditulis di sini. Duh, goblok. Maaf. Nah, lanjut ke pertanyaan 3 nih, planet yang dijuluki planet merah. Aku mau salahin lagi misalnya Pluto. Mana sih? Nih, misalnya aku mau salahin lagi Pluto. Nah, salah juga kan, dia bakal ngeprintnya salah. Sama kayak kasusnya yang nomor 2, dikasih tahu juga jawaban benarnya sesuai sama key value yang ditulis di dictionary-nya tadi. Saya jawaban 4, gunung tertinggi di Jawa Timur. Saya aku mau benerin jawabannya. Nah, dia bakal ngeprint jawaban benar. Last, misalnya kata sinonim dari cepat. Kata sinonim dari cepat. Misalnya sini. Pilot. Benar. Nah, ini langsung deh. Nanti dia ngitung skor akhirnya. Skor akhir Anda. Tuh, sesuai sama yang di sini. 3 dari 5 benar. Gitu. Itu yang saya pahami sih. Jadi yang saya pahami itu untuk membuat si dictionary-nya ini, terus buat loopingannya biar keluar nomor 1 sampai 5-nya, terus juga buat ngitung si skornya. Itu sih dari saya yang saya pahami. Terima kasih, Akang.